Halo semua, kenalin nama saya Faris. Saya coba jelasin sedikit background saya. Saya sekarang adalah seorang fotografer dan juga videografer yang juga punya hobi salah satunya running, road running maupun trail running ya di gunung. Kenapa saya jelaskan sedikit background saya tadi? Karena ini nanti akan ada korelasinya dengan video yang akan saya buat untuk sedikit meluruskan dan juga memberikan kejelasan tentang isu yang sedang hangat terjadi di kalangan tech reviewer, tech enthusiast, di sosial media mengenai isu kamera Xiaomi 14 Embun. Jadi video ini nanti akan menjadi video yang sangat sederhana tentunya, nggak perlu setting apa-apa, dan juga karena ini untuk simulasi aja. Untuk percobaan kamera ini nantinya jika digunakan di luar ruangan, di suhu yang fluktuatif, suhu hangat, dingin atau dingin banget, itu nanti bakal beneran keluar embun atau enggak. Jadi kemarin saya tuh beli smartphone-nya Xiaomi yang keluaran terbaru, Xiaomi 14 ini, sebagai pengganti HP saya yang udah berumur cukup lama ya, 3 tahun. Lama ya, 3 tahun. Tapi ya untuk prosesornya sebenarnya udah kenceng, yaitu Poco F3 itu Snapdragon 870. Sebenarnya masih cukup bisa dipakai sih untuk tahun-tahun ini. Untuk aplikasi-aplikasi yang sekarang juga sebenarnya minim kendala. Cuman untuk kameranya memang masih sangat kurang untuk kebutuhan konten hari ini. Jadi ya kebetulan saya nyari HP yang compact, terus layarnya bagus, kameranya bagus, terus prosesornya juga kencang ya untuk keperluan editing foto video. Dan saya nemu salah satunya itu Xiaomi 14 ini. Ya, sebelumnya udah lihat review juga sih di YouTube, terus artikel di Google, terus komparasi antara brand ini itu. Nah, tapi ya menurut saya untuk saat ini yang paling relevan untuk kebutuhan saya ya si Xiaomi 14 ini gitu. Tapi video ini tidak disponsori oleh siapapun ya. Jadi jangan kira nanti dikira saya bela Xiaomi atau bela user atau bela netizen. Ya saya tidak bela siapapun, ini ya murni untuk menyampaikan apa yang benar-benar saya alami sesuai pengalaman saya setidaknya di unit saya ya. Video ini karena tidak disponsori oleh siapapun, saya beli HP ini juga pakai uang saya sendiri. Jadi opini yang ada di video ini nantinya adalah opini saya pribadi. Dan kalian boleh banget, kalau tidak setuju, boleh banget komentar di kolom komentar. Karena negara kita negara demokrasi, jadi kalian berhak komentar apapun nantinya di kolom komentar. Tapi ya tolonglah ya dengan cara yang nggak norak gitu. Karena isu dan kenorakan yang terjadi itulah kenapa saya bikin video ini ya. Sebenarnya itu fakta yang ditemukan beberapa atau banyak kasus kamera dan lensa, terutama di kamera dan lensa utamanya Xiaomi 14 itu ngembun. Namun yang disayangkan itu beberapa media dan juga netizen yang bahkan bukan user dari Xiaomi 14 ini ikut berkomentar ngejulitin, yang mana itu ya menurut saya agak norak sih, karena bisa kok kalian tuh menyampaikan pendapat atau kritikan dengan cara yang lebih elegan gitu lah. Ya kan kita Indonesia mau menuju Indonesia Emas 2045. Ya masa kita caranya masih kayak gini terus sih? Masa kita masih masih masa kita masih julid sih dengan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dijulitin. Iya, kalau media masih masuk akal lah karena mereka memang cari cuan dari situ kan, tapi ya tetap caranya agak kurang dan norak sih ya. Jadi saya buat contoh nih, misalnya kalian jalan-jalan ke mall terus mampir ke store-nya Adidas, terus misalkan lihat kayak ada sepatu running Adidas Adios Pro 3 misalkan. Terus kalian tiba-tiba teriak julidnya. Kalau di sosmed ya komen lah ya, tapi kalau di toko fisik kan kalian teriak gitu kayak, anjir mahal banget nih sepatu ya, 4 juta. Mending beli brand lain lah, mending brand ini brand itu, mending ini mending itu. Ya kan kayak gitu kan, nggak
nggak etis ya di lapak orang kalian komentar kayak gitu, apalagi sampai orang lain denger yang lewat ya, kalau di sosmed sampai orang lain baca, orang lain tahu gitu kan, ya sangat disayangkan cara-cara seperti itu dalam menyampaikan pendapat itu. Walaupun memang ditemukan beberapa faktanya ya ada Xiaomi yang kameranya ngembun, tapi kan itu sebenarnya yang lebih berhak atau yang lebih pantas bersuara kan ya emang bener-bener usernya yang beli, karena mereka udah mengeluarkan uang yang tidak sedikit dan mendapatkan unit yang tidak sesuai atau unit yang mengalami masalah kameranya ngembun gitu. Kalau saya sendiri sudah pakai smartphone ini selama kurang lebih semingguan dan udah sekali ku buat untuk bikin konten ya, video sekaligus waktu itu aku mau ngecek fitur-fitur di kamera ini dan juga sedikit ngetes juga apakah benar-benar kameranya itu keluar embun di lensa utamanya itu, karena lokasi yang aku ambil video waktu itu ada di daerah pegunungan, di Pegunungan Menoreh tepatnya. Kalian bisa lihat kok hasilnya udah aku upload di Instagramku, namanya ya nanti aku tulis di sini aja ya. Kalian bisa lihat di situ, nanti thumbnailnya ada kok, nanti shot on Xiaomi 14 kolaborasi dengan Leica gitu pokoknya thumbnailnya. Dan sampai saat ini setidaknya ya di unit saya itu baru sekali mengalami embun, dan embunnya nggak sepekat kayak yang punya teman-teman yang udah di-upload terus sampai kayak mengganggu produktivitas mungkin ya kalau embunnya sampai setebal itu ya. Tapi kalau di unit saya itu kemarin memang sedikit ngembun karena memang lokasinya di pegunungan dan cuacanya cukup dingin waktu itu. Cuman beberapa detik itu, jadi nggak terlalu mengganggu produktivitas. Jadi ya untuk sementara aku anggap unit saya tidak terlalu bermasalah. Tapi karena saya beli smartphone ini juga nantinya akan kugunakan untuk kebutuhan konten di outdoor yang tentunya suhunya fluktuatif ya di luar sana ya, ada tempat yang panas atau terutama di daerah tinggi Dieng ataupun di gunung 3000-an mdpl ya, karena kalau siang kan suhunya fluktuatif bisa 16 derajat, terus malam bisa 5 sampai 0 derajat, bahkan pagi itu bisa sampai minus di bawah 0 derajat gitu. Kalau di Dieng terutama di bulan Juli Agustus itu kan puncaknya kemarau di Dieng, nah itu malam ke pagi itu puncak dinginnya. Dan aku beli HP ini kan ini flagship dan tentunya udah IP rating 68 dan kuharap sih bisa digunakan di berbagai kondisi ya, karena HP flagship kan memang harusnya bisa dipakai di beberapa waktu, kondisi, dan suhu yang fluktuatif seperti itu, karena aku lihat di HP-HP lain juga nggak ada kendala ngembun seperti Xiaomi 14 ini gitu. Kalau pada simulasi singkat ini saja nantinya keluar embun di kamera atau di unit saya, nantinya akan aku coba untuk real test di gunung yang setidaknya mungkin bukan gunung yang tinggi 3000-an mdpl ke atas, tapi mungkin gunung-gunung yang masih ringan aja, yang penting benar-benar aku tes di luar ruangan, outdoor, dan suhu yang dingin di real penggunaan ya, bukan simulasi, apakah masih benar-benar ada embun. Tapi kalaupun nanti setelah real test ada embunnya ya tinggal digaransiin aja ya kan. Iya mungkin bisa refund, ganti uang atau ganti unit yang lain gitu. Kan ya sayang ya kalau kameranya udah bagus, fiturnya udah bagus, HP-nya sebenarnya keseluruhan udah bagus sih. Sayang aja kalau nggak bisa dipakai buat mengabadikan momen, nggak bisa dipakai buat konten hanya karena kameranya ngembun. Sayang banget. Oke, jadi langsung aja kita simulasikan ya. Jadi metode yang aku pakai untuk simulasi sederhana ini nantinya aku pakai aplikasi kamera bawaan, terus aku rekam pakai resolusi 4K dan 60 fps, nanti sekitar dengan durasi 10 menit di luar ruangan non AC ya, biar sesuai penggunaan realita di lapangan, di luar, outdoor, tanpa AC, 10 menit apakah keluar embun, terus nanti dilanjut 10 menit ke dalam kulkas. Kenapa ke dalam kulkas? Karena menurutku itu adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mungkin mewakili kalau nanti benar-benar
unit kita atau HP kita dipakai di atas gunung ya, yang mungkin bisa sampai 0 bahkan minus sekian derajat gitu. Jadi ya oke, kita mulai aja ya. Nanti kalian bisa lihat dari layar HP ini bakal ada durasinya kan kalau ngerekam kan. Jadi ya ikuti aja. Pengetesan bisa kita mulai ya teman-teman. Jadi ini udah masuk ke menu video, semuanya auto ya di kamera utama, terus resolusi juga 4K 60 fps. Oke, kita mulai aja dengan durasi 10 menit di dalam ruangan dan di luar ruangan ya. Nanti di sini kan ada kelihatan durasinya tuh. Nanti kita 10 menit di luar ruangan gini, terus 10 menit di dalam kulkas. Oke, nanti videonya akan aku skip aja kalau udah 10 menit. Nanti aku liatin apakah bener-bener di lensa di kamera utamanya ini keluar embun ya. Jadi kalau nanti keluar embun pun tetap aku tes di kulkas sih, jadi biar sekalian gitu di kulkas apakah makin ngembun apa justru hilang. Ya kita lihat aja nanti kalau udah 10 menit ya. Oke. Oke teman-teman, ini durasi perekaman udah 5 menit ya. Masih posisi merekam dan masih jalan. Ini resolusi masih sama di 4K 60 fps di dalam ruangan non AC. Dan sekarang coba kita bawa keluar biar mewakili setidaknya bagaimana kondisi HP-nya ketika dipakai di luar ruangan yang outdoor lah ya, outdoor yang suhu ruangannya suhu lingkungannya cukup panas. Nah, sampai saat ini belum terlihat kalau lensanya ngembun, masih aman, masih belum muncul ya embunnya ya, bisa dilihat sendiri. Oke, kita coba bawa keluar ya, sampai nanti 10 menit lah baru kita bawa untuk masuk ke kulkas. Kita taruh aja HP-nya di kursi sini biar nggak hilang juga. Kalau ditaruh pinggir jalan nanti diambil orang pula HP-nya kan, sayang gitu. Oke teman-teman, ini perekaman masih jalan di menit ke 9, mau menuju ke menit 10. Coba kita nanti angkat dan bawa ya, biar kelihatan di tempat yang lebih ini, biar kelihatan apakah lensanya ngembun apa enggak. Di menit ke 10 nih, tinggal 30 detik lagi, masih proses merekam. Bodinya emang agak anget ya rasanya ya, cuman ini masih aman, so far masih aman sih, nggak ada terlihat embun. Oh, atau ada tipis itu, iya ada tipis memang, nggak terlalu kelihatan sih ini, nggak, aduh kameranya nggak mau fokusin. Oke, jadi so far masih aman ya. Ini di menit ke 10 udah. Terus ini kamera belakangnya, penampakannya masih cukup aman, tapi kelihatan kayaknya ada embun tipis sih, cuman nggak tahu ya itu embun apa refleksi dari luar. Cuman kita coba aja nanti masuk ke dalam kulkas apakah benar-benar di suhu yang dingin bisa muncul embunnya. Oke, kita bawa aja ke dalam. Oke teman-teman, ini menit ke 11 ya, jadi kita masukkan ke dalam kulkas. Agak ekstrim sih sebenarnya, cuman ya IP68 dan harusnya aman lah ya, ini di suhu nggak nyampe 0 kok, bukan di freezernya, tapi di yang bagian biasa, bukan di freezer. Jadi nanti kita lihat di menit ke 20. Kita tutup dulu ya. Oke, ini tadi sebenarnya HP ku tuh masuk kulkas udah aku waktu ya pakai smartwatch ini tadi jam 15, sekitar 15.45-an lah. Ini udah mungkin sekitar 10 menit masuk ke dalam kulkas, terus coba kita lihat aja langsung ke dalam kulkas. Ya kita lihat apakah bener-bener ngembun apa enggak.
Nah, ini udah 20 menitan, lebih 1 menit, ya 21 lah, ini masih ngerekam. Ada ampun nggak? Nggak ada ya. Tuh, aman deh, kayak aman ini. Coba kita lihat di luar aja ya, biar kelihatan lebih ini jelas. Ini sengaja videonya nggak aku potong ya, nanti dikira nanti videonya dipotong itu bro, lu penyepong Xiaomi ya. Ya, jadi ini tadi dari kulkas ya, fresh from kulkas. Terus, nah, coba lihat. Ada ampun gak ini? Gak ada kan? Kayaknya di unitku masih aman sih ya sampai sekarang. Gak tahu kalau besok atau nanti gimana. Ini udah di menit ke 21. So far masih aman. Cuman kalaupun besok masih kayak meragukan gitu, mungkin bisa aku lanjut untuk ambil sampel dengan cara ya aku pakai beneran ke gunung. Apakah benar-benar ada embun apa enggak? Ini dari kulkas kok nggak dingin ya HP-nya. Berarti emang panas nih buat ngerekam 4K 60 nih ya HP-nya. Untung dalam kulkas nih, kalau enggak paling overheat nih. Ini hangat loh keluar dari kulkas loh, bukannya dingin. 10 menit dalam kulkas masih jalan. Ini menit ke-22. Menit ke-22 tuh. Lihat, masih jalan terus. Dan lensa masih aman. Nggak ada pengembunan. Tuh. Atau ada tipis ya, itu refleksi apa embun sih? Oh, refleksi. Ya, sementara begini untuk pengetesan bodoh ini, karena kayaknya di penggunaan hasilnya aku nggak pernah ngerekam sampai selama ini juga sih ya sebenarnya. Ngapain juga ngerekam selama ini ya, mau podcast kah? Kalau podcast kayaknya aku mending pakai kamera aku ini daripada pakai HP. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman, metode pengetesan bodoh ini untuk mencari apakah embun di kamera Xiaomi 14 ini bisa keluar dengan dites ngerekam pakai resolusi 4K dan 60 fps di luar ruangan maupun di dalam kulkas ya, karena dalam kulkas itu bisa mewakili kalau kita bawa beneran ke gunung. Tapi sebenarnya di gunung itu lebih ekstrim lagi ya, karena suhunya bisa lebih dingin daripada di kulkas. Terus biasanya sih aku naik gunung itu kan jam-jam 1 atau jam 2 malam gitu, karena buat ngejar sunrise ya. Jadi mungkin karena di gunung nanti akan durasinya lebih lama daripada di kulkas. Di kulkas tadi kan 10 menitan doang tuh di dalam suhu yang dingin. Terus kalau ke gunung kan iya, kita bisa berjam-jam bahkan setengah hari atau sehari gitu. Jadi ya karena tapi karena ini masih video ini direkam untuk nanti diupload juga masih sekarang ini tanggal 8 April 2024 masih puasa ya. Jadi nanti setelah Lebaran lah mungkin aku bakal pakai HP ini untuk ngonten di atas gunung dan ngetes kalian apakah bener-bener keluar embunnya apa enggak. Kalau emang ku bawa ke atas gunung keluar embun ya mau nggak mau ya harus ku garansiin lah, ku bawa ke service center mau ganti unit atau di refund aja uangnya, karena ya sayang aja. HP-nya udah sebagus ini loh sebenarnya. Cuman iya, isu itu bikin agak mengurangi user experience kita ya, karena beli flagship kan seharusnya nggak harus mikirin ini itu lagi gitu ya. Tolong ya Xiaomi yang iya mungkin ini bisa jadi pembelajaran lah buat Xiaomi ke depannya, karena ngeluarin flagship itu bukan hanya soal spek aja tapi juga user experience yang harus diperhatikan ke customernya, karena orang beli flagship kan dia juga investasi untuk nantinya ini bakal digunakan sebagai gadget atau tools yang produktif yang bisa menghasilkan uang maupun mendokumentasi momen yang nggak bisa diulang itu dengan maksimal gitu. Good job sebenarnya Xiaomi, langkahnya bagus bisa menggandeng Leica dan
mengimplementasikan pada smartphone yang cukup compact ini, sayang aja ya, ada isu yang begitu. Jadi ya, tapi ya setidaknya di unit saya tidak terlalu mengganggu sih. Cuman nggak tahu nanti di penggunaan aslinya di gunung atau di dataran tinggi Dieng bakalan gimana gitu. Apakah beneran terjadi ngebun apa enggak? Kita lihat aja nanti ya. Mungkin videonya bisa aku gabung atau ya ini aku upload terus part 2-nya nanti setelah lebaran aku naik gunung beneran. Oke, see ya.